Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Garis PK ya? Iya. Hari Bapak. Selamat pagi, Jadi, Pak. Bapak Wagub. Iya. Minta. Pak Wagub, Iya. dahulu ya. Ada Winda tuh harus Duluan gue ya. Cepat. taruhan. Ini Tanggalnya hari ini 1 Juni hari ini. hari ini ya. 1 Juni. 1 Juni 2025 25. nama ya. Iya. Tahun 9 bulan 4 hari beliau berada di sini. Upacara. Jadi kita jumlah 494 17 juga. 4 bulan 4 tahun 9 bulan 4 hari. Iya. Jadi 4 tambah 9 tambah 4 jadi 17 tanggal kemerdekaan. Iya. Bisa diterjemahkan seperti itu. Kesan. Saran dari tangannya. Oh. Bulan kemerdekaan. Iya, Nurnia. Bapak, selamat pagi. Pagi. Mari, Pak. Bulan. Pagi. Masih ada lagi terakhirnya tanda tangan. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Parang Kaki meja, ya, Pak. kaki meja sudah hancur juga, Pak, sudah patah. Meja dulu dipakai sama Iya, ini juga biola juga seperti dimainkan Bung Karno juga. Oh, ini asli biola. Asli. Akan dipajang aslinya. Ini dia pemain biola juga ya? Iya, pemain biola, melukis. Ini bersama pemain grup sandiwara juga, di sebelah pemain grup sandiwara. Ini bersama keluarga. Beliau sama keluarga. Iya, Ibu Inggit. Oh, mertua, jadi waktu di sini sama keluarga ya? satu keluarga. Bukan sendiri ya? Bukan sendiri. Saya pikir sendiri. Kain sarungnya Desta, ikatan kepala beliau. Kain sarung sholatnya Bung Karno. Pena. Enak enggak? Oh. Cerita anak Bung Karno yang pertama sekolah bersama waktu semasa kami tidak sama sekelas di kelasnya sudah hancur semua, dia tertahan semua. Oh, tenaga Pak. Iya, Mas asli tata. sedih juga sedih kuning udah. Jadi beliau tuh di sini tahun berapa? 1934 sampai 38. 4 tahun ya? 4 tahun 9 bulan 34 sampai 38 ya? Iya. Ini naskah-naskah drama yang pernah dimainkan oleh murid-murid Bung Karno. Yang berjumlah 40 murid. 34 sampai 38 tuh umur berapa? Sudah 33. Kan menikah dengan Ibu Inggit Bung Karno kan masih muda. Ibu Inggit lebih tua. Masih di sini 12 tahun dengan Bung Karno. Masa? Karena Ibu Inggit kan ibu kosnya, Pak. Pada masa Bung Karno masih di ITB Bandung, Bung Karno kos namanya Ibu Inggit. Tapi pada saat itu status Ibu Inggit masih belum janda, masih milik orang. Suami pertama Ibu Inggit kan Pak Haji Sanusi. Nah, setelah bercerai dengan suami pertamanya, baru menikah dengan Bung Karno. Kan dengan suami pertama kan tidak punya keturunan. Selama 19 tahun menikah dengan Bung Karno tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan juga? Nah, ini kan pertunjukan sandiwara Bung Karno di Jalan Katedral. Sekarang gedungnya? Masih pakai dibuat gedung yang baru. Nah, ini foto makam ibu mertuanya Bung Karno yang sempat meninggal di ini langsung dimakamkan di ini. Ibu mertua kan malaria dulu, Pak. Di Ende makam? Iya, ada
Di mana? Ini Jalan Soekarno lurus saja Pak. Kemarin sudah dilaksanakan kilasnya. Ini surat keterangan kawin dengan Ibu Inggit. Kaulannya Bapak Nasir itu bahasa Sunda. Apa itu? Saya mencari kesaksian. Bapak Maret 1923 menikah. Kalau di sebelah itu surat perjanjian cerai dengan Bung Karno. Sebelum Bung Karno menikah dengan Fatmawati, Pak. Sebelum dia cerai dengan Bu Inggit? Iya. Kalau dibikin kan tidak mau dimasuki. Yang jadi saksi tokoh nasional. Raja Dewantara, Gaji Mas Nursi, nomor Atta, memberi nafkah Rp72. Juga ke arah barat ke pantai. Bu. Dulu sering Pak, ketua PDIP, wakil presiden yang terakhir kemarin kegiatan Munas Jagat Bung Karno, puncaknya di sini. Selain tunasnya, Ini yang Bu. ya, Ini Bu Inggit. Ya Pak. Apa juga Bu Inggit? air. Baru selesai ya. Oh, isi katrolnya. Pengen kok ini. Enggak, untuk sumur Pak. Oh, sumur sumur. belakang. Ikan. Jadi dulu beli tuh selama 4 tahun tuh tinggal di sini, di rumah ini. Ini masih asli rumah, Masih asli. masih asli bangunan. Ini kayu cepetan pisannya. Beliau Di sini di ruang tamu nih. buka sekarang dengan kamu dengan keluarga di sini. Sebelah dengan ruang istirahatnya. Ini tempat tidur asli. Ranjang yang asli. Ranjang asli. Ranjang, lemari, gantungan baju itu masih ada, hanya taman kelambu seperti kasurnya. Itu disesuaikan pada masa Bung Karno digunakan. Tapi kelambu dulu juga. beliau pakai begini. Kelambu juga Pak. Pakai kelambu ini ya. Kan dulu kan nyamuk malarianya. Ini masih asli. Iya. Itulah keadaan lemarinya Bung Karno. Luar biasa. Iya. Terus ini itu gantungan. Ini tongkat Bung Karno sebelahnya Pak. Ini tongkat Iya. ini. Satunya motif monyet untuk dalam kota, satunya motif polos untuk luar kota. Asli, tongkat asli. Oh ini tuh dia. Motif binatang. Iya. Foto Bung Karno masih di kaos ini. Bung Karno pakai sarung. Ini dia. Nah, ini Bung Karno Inggit soal pertama Inggit Pak Sanusi. Pagi-pagi gimana? Kabar sehat. Balik lagi ke Iya. Anjir apa? Kamu juga tanya. Sahur. Tapi kita ada daratan Flores ya. Sayur lah sahur. Serai. Ini Bung Karno setelah jadi presiden. Setelah jadi Iya, presiden. setelah jadi presiden beliau kembali ke ini Datang tiga kali ke Pak. Ya,
Berapa kali? 3 kali. 3 kali? Tahun 50, 51, 54. Nah, 54 beliau sendiri yang meresmikan jadi museum. Ini? Iya. Setelah Jadi museum ini Iya. diresmikan 54 ya. Iya, 54. Tapi gedung ini pernah direhab. Renovasi 2011-2012 itu programnya Pak Budiono. Sebelum beliau jadi Wapres. Oh, oke. Beliau masih DBI. Karena terjadi gempa besar tahun 2002. Iya. Oh iya, gempa itu ya. Tapi bangunan ini tetap masih utuh, tidak Utuh runtuh. ya. Hanya renovasi paling diganti seng, lantainya semua. Oh iya. Kalau bangunan dicat lagi. Inilah, Iya. lantainya ini masih seperti Masalah. dulu kan? Tidak, lantai sudah dikerok lagi Pak. Hah? Banyak retak kemarin. Banyak retak dikerok, ya? dipasang. Tapi bukan keramik kan? Bukan. Lantai dulu memang begini kan? Ya, Semen saja. Tahun 40-an. lampu. Ya, lampu minyaknya itu. Itu lampu minyak ya? Unik. Semprongnya. Itu foto bersama teman. Ini di mana nih? Di rumah sahabat beliau. Di sini? Di rumahnya Di Pak Ende? Mantero, ya. Di Ende ya? Ya. Mantan kepala daerah Flores dulu Pak Mantero. Waktu sudah jadi presiden ya? Sudah jadi presiden. Umur berapa datang? Sudah jadi presiden sudah tua sekali Pak. Dari ya 50 lebih lah. Udah 50 lebih, 50 lebih. Ini tempat tidur Ini anak-anak? anak angkat ibu mertua. Oh, ibu mertua juga ikut ya? Iya. Ibunya ibu Inggit? Iya, ibu mertuanya meninggal itu. Oh, iya. Oh, ibu mertuanya meninggal ya. Iya. Kan malaria. Malaria kan dulu kan ini kan malaria. Iya, malaria dulu kan belum ada obatnya kan? Iya betul. Apa sih? Kemarin Apa pertemuan yang Belanda itu Bapak? Kenapa di harus ke sini ke gitu. sini gitu? Mungkin di secara palam kan dia punya malaria itu Pak. Dan di samping itu kan terpencil. Iya. Jadi komunikasi mereka keluar kan terus putus. Iya. Pakai surat-surat saja ya? Baik, Pak. Siap. Oh, wah. Kata berdoa dulu, Pak. Kalau berdoa kita mesti ke kanan. Iya, siap-siap. Sini. Ini tempat. Ada tempat sholat ya? Ini Memang tempat sholat asli. biasa sholat di sini beliau. Ya. Ini dari zaman kakeknya dulu ke bapaknya sana ke dia nih jagain. Itu satu keluarga nih yang jagain lebaran. Tadi malam renungan bagus kok. Saya boleh satu kali renungan malam Pancasila. Yang kasih sambutan adalah keluarga dari sahabatnya Bung Karno. Di mana? Di sini. Di sini. Di tempatnya apa? Pohon sukun yang biasa Bung Karno. Iya. Pohonnya udah tumbang. Masih. Dipotong dia naik lagi 5 lagi. 5 cabang. Makanya mereka nih bersyukur nih dari mulai kakek, ayah, media nih jaga di situ sini. Berarti Ya. sakti juga. Mana Pak? Sobat ini boleh ambil? Udah. Iya, ganti pakaian. Ganti bagian saya bilang. Yang nggak ada begini, saya lupa pakai lagi. Ini memang beta kalau Pak Gu paling santai sudah. saya kurang tertib seperti bapakku saya. Kadang pakai, kadang lupa. Ada penginapan tuh kayak rumah di sini nih di Bolare. Dia kayak rumah 2 tingkat begitu, tapi saya suka suasana rumah toh. Mas kita Ya. Inilah sumur di rumah pengasingan Bung Karno di kota Ende. Sumur inilah yang digunakan untuk mandi, untuk air minum, untuk siram halaman, untuk wudhu, ya, untuk semuanya. Bayangkan tahun 1934 beliau itu ada di sini. Dan tentu waktu itu sumur ini masih sangat-sangat bersih, ya, sangat sehat dan sebagainya. Inilah sumur rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Jadi kalau ada yang datang ke NTT, Labuan Bajo, mau lihat Danau Tiga Warna, itu bisa mampir di sini, mampir di rumah pengasingan Bung Karno di kota Ende ini dan melihat ya situs sejarah yang luar biasa dengan berbagai cerita selama beliau berada di sini 4 tahun, ya, didampingi oleh ibu negara, oleh ibu Inggit, ya, oleh ibu Inggit. Oke, jangan lupa mampir sumur penuh berkah. Ya. Kenapa?
Ya. Ya, jadi lengkap sudah kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno, proklamator Republik Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Semoga nilai-nilai kejuangan beliau ya ini boleh kita teladani untuk membangun bangsa dan negara tercinta, khususnya bagi masyarakat NTT untuk membangun NTT. Dari situs Bung Karno, salam Pancasila. Nah, inilah beliau yang turun-temurun dari kakeknya, bapaknya sampai sekarang. Beliau inilah yang penjaga rumah pengasingan Bung Karno. Gitu. Oke? Kita sudah manis. Gulanya ini aja. Siapa yang gula tidak ada? Tidak pakai gula. Tidak perlu, kita sudah manis jadi. Tidak pakai gula lagi. Orang TT manis-manis semua, Pak. Mungkin Pak Bupati salah kostum tadi. Tambal dari gereja aja. Oh, ayo. Namanya? Suara keras kamu. Akan kamu Setelah beliau di sini. yang sahabat dengan Bung Karno. Itu meneruskan orang tua yang menjaga rumah ini sebelum wafat baru dipakai anaknya sekarang beliau meneruskan menjaga sampai sekarang. Jupel ya, juru pelihara. Masuk ke BPK wilayah atas konstitusi Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu di bawah Menteri Pariwisata, Menteri Budaya. Jika akan kisah ini rumah bagaimana? Rumah ini dulu dikasih oleh Bapak Haji Abdullah Umar, pemilik pertama rumah ini sebelum Bupati. Pada saat Bung Karno tiba di Surabaya ini, Bung Karno menjemput dia bersengkeran. Sekarang dijadikan kantor polisi militer atau PR. Sekarang ya? Kita bantuan teman-teman beliau untuk mencari tempat tinggal yang layak bagi warganya. Apakah rumah ini ada yang dua situs bagi nasional baru. Bung Karno dengan situs yang buat mengkait itu. Bagaimana cerita Bung Karno selama di sini? Bagaimana sih? Bisa di sini? Kalau nenek cerita, cerita bagaimana? Sering menuntaskan drama, sering berdialog dengan masyarakat juga. Juga sering eksplorasi di gereja katedral, sering menuntaskan drama. Juga Pak, sering sholat di dekat keluarga kita yang disamakan, dan juga merenung di bawah pohon sumpur, juga mendapat inspirasi dari Pancasila di bawah pohon sumpur. Sekarang kita kan ada kota ini sebagai kota rahim lahirnya Pancasila. Jadi adakan 1 Juni kegiatan posisi upacara lahirnya Pancasila. Haji Saf, coba cerita. Ini ada Bupati Sabun. Ini Bupati Sabun ya, Bupati Sabun. Coba kisah tentang Mama Ribuga dan Marta, dua orang sabu yang jaga-jaga Bung Karno sini. Itu paling Ribuga itu pembantu setia Bung Karno. Ini dengan Bapak ini orang Sabun ini jaga. Setia Bung Karno yang datang sering datang ke kue. Bung Karno datang beli kue itu, nah Bung Karno ajak untuk menemani Bung Karno sebagai asisten dan pembantu Bung Karno selama di Indep. Sampai beliau berangkat ke Bengkulu, beliau masih ikut Bukanya masih ikut. Sampai Indonesia merdeka juga beliau masih ke Istana Negara. Itu asisten setianya Bung Karno namanya Ribuga, yang baru-baru meninggal 2014 di kampung halamannya Pak Ribuga. Pernah dengar Pak? Ribuga di Sabure juga. Baru-baru meninggal 2014. Coba cari tahu. Ya. Itu dia punya salah satu dia punya cucu tuh Chris Boy ternyata. Chris Boy gitu termasuk cucunya cucu Ribuga. Dia jarang apa gimana? Itu bukan. Kan sambung menyambung kan mereka. Iya.
Jadi semua itu termasuk cucunya Ribuga. Kita aja terutama Ribuga itu udah sampai pegang politisi dong. Berarti tuan tanah Pak. Jadi Ribuga ini, Sapi nenek itu istrinya orang tahu. Ribuga ini itu kalau dalam dia punya buku itu kan Peter Roy tulis apa Kakolami Angalai. Ya. Mau kemana saudara? Betul ya? Kakolami Angalai. Nah, tapi di itu buku itu tertulis bahwa dia tuh disebut sebagai peniup trompet proklamasi di Ribuga. Jadi waktu pada saat proklamasi 17 Agustus itu habis pembacaan tanggal jam 10 pagi kan, anak-anak muda yang aktivis kan pada berebut mau mereka yang pergi sebarkan di Jakarta atau bahwa ini sudah merdeka. Nah, gara-gara Bung Karno tahu mereka ini kan penjahat semua nih. Dan Jepang masih siap dengan ini, bayonet ini. Jadi kalau ada berani yang provokasi, tusuk pasti dia tusuk. Nah, Bung Karno cari sapi lebih tenang loh. Di kanan ribut, ini semua ribut. Akhirnya Bung Karno udah kasih dibuka sini yang ini. Jadi dibuka keliling Jakarta, bagi stensilan proklamasi. Dan dia teriak, Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Makanya dia itu disebut sebagai peniup trompet proklamasi. Ribugan urus sabun. Orangnya pembantu. Tolong enggak? Nah itu baru pasok. Kita masih bikin. Itu top loh. Istilahnya peniup trompet itu dengan suara itu Pak. Peniup trompet proklamasi. Hari ini 1 Pancasila 2025 di situs Bung Karno ND, saya dan Pak Gubernur bersama para kepala daerah untuk daerah NTT bersama dan Pak Andre Parera, anggota DPR RI, Pak Kabinda dan semua unsur Forkopimda yang hadir hari ini. Kami berterima kasih masih diperkenankan di hari ini bisa merayakan Pancasila di ND, dan kami bertekad untuk tetap menjaga api Pancasila hidup di NTT, dan dari bumi ND dan NTT ini kita akan terus menyumbangkan hal-hal baik bagi Indonesia seperti halnya sudah kita sumbangkan bersama Bung Karno, Pancasila bagi Indonesia. Selamat Hari Pancasila.